Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di dalam kubur, orang-orang yang banyak dosanya semasa hidup di dunia, maka ia akan menerima balasan azab kubur sesuai amalnya semasa hidup. Di alam barzah, kubur orang pendosa dan kafir dipenuhi dengan kegelapan, kesempitan, dan panas yang sangat dahsyat. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong mereka, entah keluarga, saudara, dan teman yang masih hidup. Mayit akan lama menjalani kehidupan di alam kubur hingga datangnya hari kiamat kelak. Tahukah kalian bahwa ada banyak sekali perbuatan-perbuatan buruk yang bisa menyebabkan seorang mendapatkan azab di alam kubur? Di antaranya yaitu tidak berpuasa Ramadan, mencuri, melakukan homoseksual seperti kaum Sodom, ghulul, tidak mau membayar hutang, dan masih banyak lainnya. Sebelum lanjut, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ternyata, hutang seseorang sewaktu hidup itu kelak masih menjadi tanggungan setelah mati dan di akhirat. Barang siapa yang enggan membayar hutangnya sampai mati, maka ia akan mendapatkan azab ketika di alam kubur dan di akhirat. Bahkan mirisnya, Nabi Muhammad dahulu sampai tidak mau mensolati orang mati yang masih memiliki hutang yang belum dibayar. Dikisahkan dari Jabir, dia berkata, "Dahulu ada seorang laki-laki yang meninggal, maka kami pun memandikannya, membalurnya dengan minyak wangi dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah untuk meminta beliau mensolatkan. Nabi lantas maju selangkah untuk mensolatkannya. Namun beliau kemudian berhenti dan bertanya, 'Apakah dia mempunyai hutang?' Kami menjawab, 'Ya, dia memiliki hutang sebanyak 2 dinar. Nabi Muhammad pun lantas pulang kembali dan tidak jadi mensolatkan si mayit. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah yang bersedia membayar hutang si mayit sebanyak 2 dinar. Maka diberitahukanlah hal itu kepada Rasulullah. Setelah diberitahu, Rasulullah lantas bersabda, 'Jika begitu, hutang telah dibayarkan dan jenazah tersebut tidak mempunyai tanggungan lagi.' Akhirnya, Nabi Muhammad kemudian bersedia mensolatkan jenazah si mayit. Sehari kemudian, Rasul bertanya, 'Bagaimana dengan hutang 2 dinar tersebut? Sudah dibayar apa belum?' Abu Qatadah menjawab, 'Orang itu baru meninggal kemarin.' Sehari kemudian, Abu Qatadah mendatangi Rasulullah dan mengabarkan kalau hutang 2 dinar si mayit sudah dibayar. Nabi kemudian bersabda, 'Sekarang kulitnya akan dingin, tidak disiksa lagi.' Kisah ini sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Penyebab azab kubur selanjutnya yaitu ghulul atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Hal ini mirip dengan kejahatan korupsi. Dikisahkan dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Kami menaklukkan Khaybar dan tidak mendapatkan harta rampasan perang berupa emas dan perak. Kami hanya mendapatkan harta rampasan perang berupa sapi, unta, alat-alat rumah tangga, dan pakaian. Kami kemudian meneruskan penaklukan ke Wani Qura bersama Rasulullah yang saat itu disertai seorang budak bernama Mid'at. Budak itu adalah hadiah dari seorang penduduk Bani Ribab untuk Rasulullah. Ketika budak itu sedang menuntun tali tekan unta Rasul, tiba-tiba sebuah anak panah musuh mengenainya hingga mati. Orang-orang kemudian berkata, 'Selamat, dia telah meraih kematian syahid.' Namun Rasulullah bersabda, 'Tidak, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sungguh selembar kain yang dia ambil pada hari penaklukan Khaybar dari harta rampasan perang yang belum dibagikan akan menjadi api yang membakarnya.' Penyebab azab kubur selanjutnya adalah lalai dari zikir. Allah SWT berfirman, 'Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.' Quran Surat Toha ayat 114. Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, dan Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa maksud dari penghidupan yang sempit adalah azab kubur. Penyebab azab kubur selanjutnya yaitu menyiksa kucing dan binatang tanpa alasan yang benar. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa dahulu ada seorang wanita Bani Israel yang mendapatkan azab. Ternyata saat masih hidup ia pernah mengikat seekor kucing dan tidak diberi makan. Dia juga tidak melepas kucing itu untuk mencari makan sendiri. Akhirnya wanita itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebab azab kubur selanjutnya adalah meratapi mayit. Meratapi mayit ternyata bisa menyebabkan datangnya sisa kubur.
Hal ini karena ia menunjukkan ketidaksabaran dalam menerima musibah dari Allah SWT. Ratapan juga menunjukkan adanya ketidakterimaan terhadap takdir dari Allah SWT. Berbeda dengan tangisan yang tidak disertai ratapan, karena menunjukkan adanya kasih sayang kepada orang yang meninggal. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang yang telah mati akan disiksa karena tangisan keluarganya yang meratapi kematian. Hadis riwayat Bukhari. Penyebab siksa kubur selanjutnya adalah tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban bahwa saat tidur Nabi Muhammad pernah bermimpi didatangi dua orang malaikat. Nabi lantas dibawa ke sebuah bukit yang sulit didaki dan diajak jalan-jalan. Tiba-tiba Nabi melihat sebuah kaum yang digantung terbalik dengan betis-betis mereka diikat di atas sedang kepala di bawah. Bagian mulut mereka juga dibelah sampai telinga. Malaikat kembali menjelaskan bahwa kaum itu adalah orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Penyebab azab kubur selanjutnya yaitu seorang ibu yang tidak menyusui bayinya tanpa alasan yang benar. Masih dalam kisah hadis yang sama tadi, bahwa saat Nabi Muhammad diajak malaikat berjalan, beliau juga melihat ada wanita-wanita yang payudara mereka dipatuk-patuk oleh banyak ular. Kedua malaikat menjelaskan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang tidak mau menyusui bayi-bayinya. Penyebab azab kubur selanjutnya yaitu perbuatan liwat atau homoseksual. Liwat adalah hubungan seksual sama jenis atau homo seperti perbuatan kaum Nabi Lut terdahulu. Dosa dan azabnya sangat besar sekali. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang kalian temukan sedang melakukan perbuatan kaum Lut yaitu liwat, maka bunuhlah si pelaku dan kawannya dalam berbuat liwat. Hadis riwayat Abu Dawud. Penyebab azab kubur selanjutnya yaitu mencuri dan mubaligh yang tidak sesuai dengan ucapannya. Saat ini banyak sekali kiai, mubaligh, ustadz dan dai yang suka memberi nasihat kebaikan namun tidak bisa melaksanakannya. Banyak dari mereka yang hanya mengejar amplop dan harta duniawi saja namun tidak bisa memberi suri taulatan yang benar. Mereka mampu menasihati orang lain namun tidak bisa menerapkan ucapannya kepada diri sendiri. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, pada malam Isra aku melalui sebuah kaum yang bibir-bibir mereka dipotong-potong dengan gunting dari api. Aku bertanya, siapakah mereka ini? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para tukang khutbah di antara umatmu yang mencintai dunia. Mereka memerintahkan masyarakat untuk berbuat kebaikan, namun mereka lupa untuk memerintahkan diri mereka sendiri untuk berbuat kebaikan. Padahal mereka membaca Al-Quran, maka kenapa mereka tidak berpikir? Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lamu bishawab.